Kepikiran nggak sih gimana caranya gadget yang lagi kalian pegang ini bisa ngerti semua perintah kita? Nah, di balik setiap klik, setiap sentuhan di layar, itu ada bahasa rahasia yang cuma dimengerti sama mesin. Hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng bahasa itu. Pertanyaannya simpel kan? Kita sehari-hari pakai 10 digit, dari 0 sampai 9, buat semuanya. Kenapa komputer yang super canggih ini malah nggak bisa ngelakuin hal yang sama? Nah, inilah inti masalah yang mau kita pecahin. Coba lihat deh perbedaannya. Angka yang buat kita simple banget 222, begitu masuk ke komputer, wujudnya jadi deretan panjang angka 1 dan 0 yang bikin pusing. Jelas banget kan? Mereka itu benar-benar ngomong pakai bahasa yang beda. Oke, buat ngejembatanin perbedaan ini, kita harus mulai dari yang paling dasar, yaitu belajar bahasa aslinya si komputer itu sendiri, biner. Ini dia konsep kuncinya. Biner. Setiap angka 0 itu artinya sinyal listrik lagi mati, dan setiap 1 itu artinya sinyalnya lagi hidup. Semua data, mulai dari foto liburan kalian, dokumen kerja, sampai video ini, itu pada dasarnya cuma triliunan saklar super kecil yang lagi dalam posisi on atau off. Dan bahasa ini, tentu aja punya unit dasarnya sendiri. Satu digit biner, entah itu 0 atau 1, kita sebut bit. Nah, kalau kita kumpulin 8 bit, jadilah 1 byte. Kombinasi inilah yang jadi fondasi dari semua informasi yang disimpan di komputer kalian. Terus gimana cara kita nerjemahinnya? Gini, setiap posisi di angka biner itu punya nilai masing-masing, berdasarkan pangkat dari 2. Jadi kita tinggal jumlahin aja nilai dari posisi-posisi yang angkanya 1. Dengan gitu kita bisa ubah angka biner manapun, balik lagi ke sistem desimal yang kita kenal. Tapi ada masalahnya. Komputer sih oke-oke aja sama biner, tapi kita sebagai manusia, wah pusing deh. Membaca deretan 0 dan 1 yang panjangnya minta ampun itu capek banget. Makanya, para programmer butuh cara kerja yang lebih efisien. Coba bayangin kalian seorang programmer yang lagi nyari kesalahan di dalam kode. Ngelihat deretan angka kayak gini, panjang, monoton, gampang banget kan buat salah baca atau kelewat? Ini nggak efisien dan riskan banget terjadi error. Jadi gimana dong solusinya? Gimana caranya kita bisa ambil deretan biner yang panjang dan akutin ini, terus kita ubah jadi sesuatu yang lebih gampang dicerna sama otak manusia, tanpa mengubah artinya buat si komputer? Ternyata solusinya tuh cerdas banget dan simple. Daripada ngelihatnya sebagai satu baris panjang yang nggak putus, gimana kalau kita pecah jadi potongan-potongan kecil? Cuma dengan dikelompokin jadi 4-4, tampilannya langsung kelihatan jauh lebih rapi kan? Nah, disinilah heksadesimal, atau yang sering disingkat hex, masuk. Sistem ini pakai 16 simbol. Karena satu digit heksadesimal bisa mewakili pas 4 bit biner, sistem ini jadi semacam kamus atau kode penerjemah yang sempurna buat para programmer. Dan hasilnya, deretan biner panjang yang kita lihat tadi sekarang jadi DE57. Jauh lebih pendek, lebih bersih, dan pastinya jauh lebih gampang dibaca manusia. Yang paling penting, ini cuma cara penulisan yang beda. Data binernya sendiri nggak berubah sama sekali. Oke, sekarang kita udah tahu kenapanya, yuk kita bahas gimananya. Kita lihat trik-trik simple yang biasa dipakai buat gonta-ganti antar sistem bilangan ini. Buat ngubah angka kita jadi biner, caranya sederhana banget, bagi terus sama 2. Jadi ambil angkanya, bagi 2, terus catat sisanya. Ulangin terus prosesnya sampai hasilnya 0. Kalau udah, tinggal baca deh semua sisanya dari bawah ke atas. Itulah angka biner kalian. Gampang kan? Nah, kalau dari biner ke heksadesimal, ini lebih gampang lagi. Serius, setiap kelompok 4 bit itu udah punya padanan langsungnya di heksadesimal. Udah kayak punya tabel contekan aja. Kelompok 1101 itu pasti D, 1110 itu pasti E, dan seterusnya. Oke, mungkin kalian mikir, wah ini teknis banget ya. Jangan salah. Kalian itu sebenarnya ngelihat bahasa rahasia ini setiap hari loh. Yuk kita lihat di mana aja jalan pintas ini muncul di dunia digital sekitar kita. Heksadesimal itu ada di mana-mana di dunia komputasi. Mulai dari alamat memori yang rumit, kode error yang tiba-tiba muncul di layar, sampai ke instruksi paling dasar buat prosesor. Tapi, ada satu tempat yang saya jamin kalian semua pasti pernah lihat. Pernah kan lihat kode kayak gini? Waktu lagi milih warna buat desain grafis, atau pas lagi utak-atik website. Nah, kode warna 6 digit yang diawali tanda pagar ini, itu heksadesimal. Ini contoh sempurna gimana heksadesimal jadi jalan pintas yang praktis banget. Yuk kita bedah kodenya. Kode ini dibagi jadi 3 pasang, buat merah, hijau, dan biru. Nah, FF di heksadesimal itu sama dengan 255 di angka kita, alias nilai maksimum. Jadi, kalau kodenya FF0000, itu artinya merahnya pol, hijaunya 0, birunya juga 0.
Hasilnya warna merah murni. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu ide utama. Sistem bilangan ini bukan cuma teori iseng-iseng, tapi ini adalah fondasi dari cara kerja semua komputasi modern. Kalau kita paham ini, artinya kita selangkah lebih dekat buat paham cara berpikirnya komputer. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang menarik. Dari biner ke heksadesimal, kita selalu nemuin cara yang lebih baik buat ngobrol sama mesin. Nah, seiring teknologi makin maju, katakanlah komputasi kuantum. Kira-kira bahasa jalan pintas apa lagi ya yang bakal kita ciptain buat menjembatani dunia kita dengan dunia mesin?